Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kemampuan perspektif untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Jaja M. Hum. Berikut anggota kelompok 4 ada Elce Berlianti WM, Jianes Maulida Hasanah, Lisna Islamiyati, Nunung Nur Hasanah, Sifa Fauziah, dan Jidane Ardiansyah. Perspektif peserta didik. Perspektif peserta didik yaitu peserta didik dapat melihat suatu konten dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik diajak untuk menyajikan sisi lain dari sebuah situasi, gambaran besar, dan memberikan asumsi yang mendasari hal tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat dikatakan telah memahami pelajaran apabila dapat melaksanakan perspektif secara kritis atau membangun gambaran mengenai materi, teori, dan prosedur. 5 aspek perspektif. Pertama, kredibel, yaitu informasi atau bukti yang masuk akal untuk bisa dipercaya dan sudah terbukti kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, mengungkapkan. Dalam ranah kemampuan perspektif merupakan penerangan dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Ketiga, wawasan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memandang, cara meninjau, cara melihat, dan tanggap indrawi terhadap suatu objek permasalahan. Keempat, masuk akal, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal. Tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Kelima, tidak biasa, yaitu kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia dengan sudut pandang yang tidak biasa. Kredibel. Pada indikator penilaian, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. Kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa ditemukan dalam lingkungan sekitar. Cara membangun, mengajarkan peserta didik memiliki sikap terbuka terhadap sudut pandang semua temannya. Mengajarkan peserta didik untuk mempelajari materi berdasarkan lingkungan sekitar sebelum menyampaikan. Contoh pada pembelajaran sejarah, peserta didik mampu memberikan sumber yang valid atau dapat dipercaya berupa buku, artikel, jurnal, tentang perspektif pada materi sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Mengungkapkan. Pada indikator penilaian, peserta didik mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari. Peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pertanyaan yang diungkapkan temannya. Cara membangun. Memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat mengungkapkan ide dan gagasannya. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan temannya. Mengungkapkan contoh pada pembelajaran sejarah. Peserta didik telah mampu membuktikan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dengan menunjukkan bukti peninggalan yang ada di daerah Jawa Barat, seperti peninggalan Prasasti Ciaruten dan Prasasti Kebon Kopi. Wawasan, indikator penilaian. Peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-harinya. Peserta didik mampu memberikan gagasan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami dan diketahui sebelumnya. Cara membangun, meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari berbagai sudut pandang dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh perspektif wawasan pada pembelajaran sejarah. Peserta didik telah mampu mengetahui proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia yang memiliki 4 teori. Peserta didik mampu menjelaskan bukti peninggalan yang ada di Indonesia. Dengan ditemukannya prasasti yang terdapat tulisan yang dibuat dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, yang menjadi bukti konkret dijadikannya dasar dari teori Brahmana. Masuk akal, indikator penilaian.
Peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai fakta dan mampu memberikan contoh logis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan gagasan atau ide dan jawaban atas permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Peserta didik dapat memberikan alasan yang relevan atas argumen yang dibuat secara logis dan masuk akal. Cara membangun, membiasakan peserta didik untuk membangun dan menyampaikan kejadian fakta dan logis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada pembelajaran sejarah, peserta didik memahami bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pedagang India dan Cina yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia melalui pelayaran. Oleh sebab itu, daerah yang pertama mendapat pengaruh ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah dekat perairan seperti daerah Kutai. Tidak biasa, indikator penilaian. Peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Peserta didik dapat merancang inovasi dari produk yang dihasilkan. Cara membangun, membangun kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan pendidik melalui pembelajaran berbasis masalah di kehidupan sehari-hari. Tidak biasa, contoh pada pembelajaran sejarah. Pendidik menyampaikan bahwa ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia awalnya dibawa oleh pedagang dari India atau Cina. Sedangkan peserta didik memiliki pandangan yang berbeda, yaitu peserta didik memiliki pandangan bahwa orang Indonesia sendiri yang mencari ilmu pengetahuan tentang Hindu-Buddha di India atau Cina. Kemudian orang Indonesia sendiri yang menyebarluaskan ajaran agama Hindu-Buddha ini setelah menuntut ilmu dari India atau Cina. Hal ini dibuktikan dengan adanya teori arus balik. Rubrik penilaian aspek kredibel. Skor 3, mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan dapat dipercaya. Skor 2, kurang mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan kurang dapat dipercaya. Skor 1, tidak mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan tidak dapat dipercaya. Rubrik penilaian aspek mengungkapkan. Skor 3, mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Skor 2, kurang mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Skor 1, tidak mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Aspek wawasan. Skor 3, memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan disampaikan dengan baik. Skor 2, kurang memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan disampaikan dengan baik. Skor 1, tidak memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan disampaikan dengan baik. Rubrik penilaian aspek masuk akal. Skor 3, memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Skor 2, kurang memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan kurang masuk akal. Skor 1, tidak memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan tidak masuk akal. Rubrik penilaian aspek tidak biasa. Skor 3, memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Skor 2, kurang memiliki sudut pandang dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan kurang masuk akal. Skor 1, tidak memiliki pandangan dan mampu menerapkan pembelajaran dengan lancar dan tidak masuk akal.
Kesimpulan, bahwa memiliki kemampuan perspektif artinya peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dan dapat dipercaya serta dibuktikan kebenarannya.